Walaupun terinspirasi dari kisah nyata, namun cerita ini hanya fiktif belaka. Jika ada kesamaan nama tokoh, tempat kejadian, ataupun cerita, itu adalah kebetulan semata dan tidak ada unsur kesengajaan. Kisah pegawai rumah makan Padang Salero Bundo dihampiri 5 hantu pegawai pabrik. Di pelosok Kalimantan, di tengah hutan yang memeluk erat dengan kegelapan malam, berdirilah sebuah rumah makan Padang bernama Salero Bundo. Namanya saja sudah membangkitkan kerinduan akan masakan rumah. Namun tempat ini memiliki nuansa yang berbeda. Ia buka 24 jam seolah menantang waktu, menantang sunyi yang melingkupinya. Arul, sang penjaga setia, seorang diri mengemban tugas tersebut. Ia adalah sosok yang tegar, setidaknya begitulah yang ia yakini. Namun ketegaran itu diuji pada suatu dini hari yang kelam. Jarum jam menunjukkan pukul 3 ketika bayangan sesosok tubuh muncul di ambang pintu. Seorang pembeli di saat yang begitu larut. Arul merasakan getaran aneh, sebuah bisikan tak kasat mata yang menyelinap ke dalam benaknya. Pembeli itu dengan suara yang entah mengapa terdengar serak dan jauh meminta rendang. Namun bukan sembarang rendang, yang diminta adalah rendang mentah. Sebuah permintaan yang ganjil tak lazim. Arul terdiam sejenak, namun kebiasaan melayani mengalahkan rasa ragunya. Ia siapkan rendang yang belum matang sempurna itu, menyerahkannya kepada sosok di depannya. Ketika tangan Arul menerima uang, sebuah sensasi dingin menjalari kulitnya. Seharusnya ada tekstur kertas, namun yang ia rasakan adalah helaan daun kering. Detik berikutnya sosok pembeli itu lenyap seketika, seolah ditelan kegelapan. Uang yang tadi dia terima kini benar-benar berubah menjadi daun-daun yang layu dan berbau. Keringat dingin membanjiri pelipis Arul. Ia berdiri terpaku, tak mengerti apa yang baru saja terjadi. Keesokan harinya, kabar tak sedap menyebar dari pabrik di sebelah rumah makan Padang Salero Bundo. 5 orang pegawai ditemukan tewas secara ganjil dalam sehari. Pabrik pun ditutup sementara sampai penyelidikan berlanjut. Sebuah korelasi yang mengerikan mulai terbentuk di dalam benak Arul. Ia yakin sosok pembeli rendang mentah itu adalah salah satu dari mereka. Ketakutan itu mencengkramnya, kian mengerat seiring detik setiap detak jantungnya. Pemilik restoran mendengar cerita Arul menyarankan agar Salero Bundo tak lagi buka 24 jam. Kekhawatiran akan terulangnya peristiwa serupa menguasai dirinya. Namun Arul menolak. Entah mengapa ada dorongan aneh yang membuatnya bersikeras. Mungkin ia ingin membuktikan sesuatu, atau mungkin ia terlalu bangga dengan tugasnya. Ia tidak tahu. Malam kedua Arul tidak bisa tenang. Ia terus-menerus melafalkan doa-doa, mencoba mengusir ketakutan yang merayap. Pukul 2 dini hari kembali ada pembeli. Kali ini ia memilih makan di tempat. Arul dengan maksud baik menawarkan teh gratis. Namun permintaan pembeli itu tak kunjung berhenti. 1 gelas, 2 gelas, hingga 50 gelas teh kosong berjejer di mejanya. Anehnya, makanan di piring pembeli itu masih utuh. Arul mulai merasa ada yang tidak beres. Ia meminta pembeli untuk membayar. Ketika tangannya menyentuh pundak pembeli itu, darah tiba-tiba merembas keluar dari kaki sang pembeli yang duduk.
Arul terkejut, berteriak dan menyuruh pembeli itu segera ke rumah sakit karena takut terluka. Namun sosok itu hanya berdiri, berjalan keluar dari restoran sambil terisak pelan. Terlihat jejak kaki darah di dalam restoran. Ketika ia melangkah melewati genangan air di luar, Arul melihat pantulannya. Tidak ada bayangan. Begitu pula pantulan bayangan di kaca etalase rumah makan Padang. Tidak ada bayangan. Sebuah kekosongan yang mengerikan. Ketakutan Arul mencapai puncaknya. Ia yakin masih ada 3 hantu lagi yang akan menghampirinya. Namun sebuah pertanyaan besar mengganjal benaknya. Kenapa hanya dia yang dihantui? Teman-temannya yang juga menjaga shift malam 24 jam tidak pernah mengalami hal serupa. Arul merenung mencoba mencari jawaban. Lalu sebuah ingatan muncul. Kelima pegawai pabrik itu, mereka pernah berhutang padanya. Sebuah hutang yang terlupakan namun kini menuntut balas. Arul segera mencari orang pintar. Ia menceritakan semua kejadian aneh yang dialaminya. Jawaban yang ia dapatkan semakin menambah ketakutannya. Arul harus membakar uang mainan sejumlah yang sama dengan hutang masing-masing hantu itu. Masalahnya, ia tidak ingat berapa persisnya jumlah hutang mereka masing-masing. Malam ketiga, Arul kembali menjaga Salero Bundo dengan hati yang lebih berat dari sebelumnya. Hantu ketiga muncul, berdiri diam di depan restoran. Arul mengajaknya masuk, namun sosok itu tetap membisu. Arul tahu orang itu adalah hantu. Dengan gemetar dan penuh ketakutan, Arul meminta maaf, menyatakan bahwa ia telah mengikhlaskan utang-utang mereka. Namun sosok itu masih tetap di sana, tidak bergerak. Arul pun mengambil sepiring nasi dan bumbu rendang dan meletakkannya di depan hantu itu. Dan kemudian sebuah pemandangan yang tak akan pernah Arul lupakan terjadi. Hantu itu mulai makan dengan lahap, namun dalam posisi yang terbalik. Kepala di atasnya menjadi di lantai, kakinya di atas. Arul merinding, bulu kuduknya berdiri melihat pemandangan ganjil yang sangat anomali sekali. Ketakutan telah menguasai Arul sepenuhnya. Ia memutuskan untuk berhenti bekerja di Salero Bundo dan pindah ke kota lain, mencoba melarikan diri dari teror yang menghantuinya. Arul pun sekarang bekerja di rumah makan Padang lain, berharap dapat memulai hidup baru. Namun teror itu tak berhenti. Hantu keempat datang menghampirinya di tempat kerja baru. Sosok itu meminta Arul kembali ke Salero Bundo. Arul menolak, ketakutan masih mencengkramnya. Hantu itu marah dan dengan kekuatan tak terlihat, semua piring lauk yang tersusun rapi di etalase terbalik. Arul tidak punya pilihan. Ia segera kembali bekerja di Salero Bundo di tengah ketakutan yang tidak berkesudahan. Arul kembali mencari orang pintar. Kali ini dia harus menemukan cara untuk mengakhiri teror ini. Satu-satunya jalan, ia harus mengetahui jumlah hutang hantu terakhir. Arul menebak-nebak mencoba mengingat angka yang telah lama terlupakan. Karena jika salah, maka 5 hantu itu akan terus menghantuinya. Hantu terakhir akhirnya datang. Wajahnya dingin, sorot matanya tajam. Ia langsung meminta bon seolah-olah ingin menagih sesuatu. Arul memberikan angka, namun ia salah. Hantu itu marah dan tiba-tiba lauk-lauk yang tersedia di restoran itu mulai mendidih. Arul terus menebak putus asa. Ia ketakutan dan ia tahu hidupnya bergantung pada angka yang tepat. Akhirnya setelah beberapa kali mencoba, Arul berhasil menebak jumlah hutang hantu itu dengan benar. Seketika hantu itu lenyap menghilang di dalam kegelapan. Arul pun melihat sosok 4 hantu lagi yang berjalan beriringan dan ditelan kegelapan. Menghilang sudah. Sebuah kelegaan yang luar biasa menjalari Arul.
Sejak saat itu, teror yang menghantuinya pun berhenti. Ia tidak pernah lagi dihampiri oleh hantu-hantu itu. Arul kini hidup dengan damai, namun bayangan kelima sosok itu dan pengalaman mengerikan yang ia alami akan selalu menjadi bagian tak terpisahkan dari dirinya. Ia mungkin telah lolos dari teror, tetapi ia tidak akan pernah melupakan pelajaran pahit tentang hutang yang tak terbayar dan konsekuensi dari masa lalu yang terlupakan.